Baik, Pak. Oke, boleh. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Mas Daru. Hadir. Oke. Mas Taufik. Hadir. Oke. Mbak Fajra. Mbak Sila. Mbak Tila. Mbak Tila mainnya nanti aja ya. Mulai aja Pak itu. Ya nanti bagi peringatan kali ini. Oke. Sebelum kita mulai, dimohon kepada ketua kelas Mas Taufik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, Mas Taufik. Tangan diangkat. Siap. Hadir. Malah ditundukkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang tahu nggak? Nanti Bapak akan menjelaskan materi tentang apa? Mas Daru tahu? Kalau bawa masuk itu kalau nggak sejarah ya ekonomi Pak. Ya, boleh. Kalau kayak bisnis itu Pak. Ya, Bisnis bodoh. 50% salah. Hah? 50% salah. Oh, terus apa, Pak? 50%-nya benar. Nah, materinya pada ini adalah ini. Sejarah perkembangan Islam dakwah periode di Madinah. Nabi Muhammad di Madinah. Oke. Mantap bulan rokok. Iya. Oke, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah ke Madinah yang benar. Kedua, menganalisis faktor yang mendukung perkembangan Islam secara logis. Yang ketiga, membuktikan sikap toleransi yang diteladani oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tiga ini, pertama latar belakang hijrah Nabi, kedua faktor-faktor yang mendukung, ketiga perkembangan Islam, membuktikan sikap toleransi. Nah, tujuannya itu ya teman-teman. Oke, lanjut latar belakangnya. Hijrah Nabi di Madinah tahun 622 Masehi. Ingat-ingat ya tahunnya 622. Nanti akan Bapak tanya. Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah karena penindasan kafir Quraisy. Undangan dari penduduk Madinah, Aus atau Khazraj yang menginginkan pemimpin yang adil. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu sangat sulit, ditolak mentah-mentah, bahkan dikucilkan Rasulullah. Dan ada undangan atau tawaran dari kaum Aus dan Khazraj untuk berdakwah di sana. Terus yang kedua, pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Rasulullah membangun masjid sebagai tempat kegiatan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta menyusun piagam Madinah. Usul punya usul, yang pertama itu Rasulullah kan ditolak tuh di Madinah mentah-mentah. Nah, Rasulullah pindah ke Apakah ke Madinah? Nah, dari Madinah itu banyak yang pengen ya Rasul sini aja, gitu kan? Karena dakwah sebelumnya itu diterima di sana, ada beberapa orang-orang untuk dakwah di Madinah, makanya Rasulullah dapat tawaran di situ. Nah, dari situ, oke, nah, terus langsung di situ ada dua kaum besar, yaitu Aus sama Khazraj. Aus itu sukunya ya istilahnya itu kayak orang-orang pedalaman gitu. Mereka tuh suka tengkar, entah karena pertikaian wilayah yang menganggapnya itu miliknya Aus, ada yang miliknya Khazraj. Terus di Madinah itu atau di kotanya itu ada bangsa besar juga, namanya bangsa Yahudi. Nah, makanya Rasulullah di situ memiliki suku-suku yang sangat banyak, tapi di antaranya dua itu yang paling besar Aus sama Khazraj. Nah, waktu itu Rasulullah itu kan habis di Madinah nih, nggak serta-merta langsung perang di situ. Rasulullah mendirikan masjid yang disebut Masjid Nabawi. Nanti Bapak akan kasih lihat slide-nya, maksudnya kayak gini. Nah, pembentukan masjid pusat mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, dan di situ ada yang namanya sahabat itu
Abdurrahman bin Auf. Dia memang tokoh besar. Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya. Abdurrahman itu nggak menginginkan harta di sana, dia hanya menginginkan sebuah tempat atau lapak toko. Oke. Nanti ya perkembangan politik dan militer. Islam berkembang meskipun mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Jadi setelah Rasulullah berdakwah melalui masjid atau mendirikan Masjid Nabawi, nah, Rasulullah membuat sebuah negara Islam di situ dan menyusun piagam Madinah. Nah, Bapak akan jelaskan piagam Madinah satu aja. Yang pertama itu seluruh kaum atau suku-suku di situ wajib patuh, tunduk patuh di situ, termasuk orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi sendiri diberi pajak 2,5% itu. Terus perkembangan politik dan militer. Nah, meskipun Madinah itu kotanya kecil, tapi ternyata ada ancaman juga dari orang-orang kafir Quraisy di situ. Kepemimpinan Rasulullah yang adil serta stabilitas Madinah mendorong banyak suku Arab memeluk Islam. Disclaimer lagi, setelah Rasulullah dakwah di Madinah itu ada perang banyak. Ada yang namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Khaibar, terus perang Mu'tah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu perang Badar yang Bapak sorot. Nah, karena itu perang Badar itu membuat bekas orang-orang kafir Quraisy itu apa ya, kayak perasaan dendam gitu loh. Hamzah kan meninggal di perang Badar. Nah, waktu itu memang orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam, termasuk salah satunya Umar bin Khattab. Ya meskipun itu setelahnya jauh, tapi banyak tokoh-tokoh termasuk nanti ada Bilal bin Rabah yang dari Buddha, ada Utsman bin Affan, saudagar kaya raya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Dukungan penduduk Madinah Abu Hurairah tadi. Nah, ini salah satu foto Madinah waktu itu. Tapi ini era modern sih, sudah ada ubahnya. Sekilas saja. Nah, ini peta ini Mekah, sini Madinah di sini. Nah, ini Tabuk. Nah, jadinya Rasulullah itu apa ya, suka melakukan perang atau berperang. Ada Tabuk, ada sini juga Uhud dan sebagainya. Rasulullah kan dakwah itu dari Mekah ke Madinah ini kan padang pasir, dan melakukan dakwahnya menggunakan unta, ada yang pakai kuda, ada yang pakai keledai dan tumpangan barang-barang. Nah, ini Madinah pasca era sekarang udah bagus, udah ada apa ya, mimbarnya itu ada banyak ini, kubah-kubahnya juga, bahkan ada payung. Pertama, solidaritas ukhuwah terjalin sangat kuat, ya yang tadi Bapak sebutkan. Ternyata Abdurrahman selain mendapatkan toko atau lahan pasar di sana, ternyata Abdurrahman juga memiliki teman di sana. Antara kayak Bilal sama misalkan Utsman, meskipun Bilal dari orang Afrika kulit hitam, tapi ternyata mampu bersaudara, menerapkan nilai-nilai Islam di situ. Selain di Islam nggak boleh mencuri, menjadikan dipotong dengan beberapa kadarnya, terus nggak boleh membunuh, nggak boleh minum-minum, di Madinah ternyata nggak boleh waktu itu. Terus serta komitmen masyarakat Madinah untuk melindungi Rasulullah. Faktor ekonomi, perdagangan, pertanian. Nah, salah satu perdagangan terbesar di Madinah itu yaitu kurma sama minyak zaitun. Di Madinah itu memang dari dulu suka berkebun atau bertani. Nah, selanjutnya dari teman-teman di sini, Bapak akan mempertanyakan sama Mbak Usra. Menurut Mbak Usra sendiri,
pendapatnya Mbak Usma ketika Rasulullah di Madinah melakukan dakwah itu seperti apa? Satu aja nggak apa-apa. Menurutnya Mbak Usma dakwahnya kayak gimana? Dakwah Rasulullah. Boleh. Oke, langsung ya, lanjut. Sikap toleransi Rasulullah. Yang pertama, sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan. Pada waktu itu, satu kejadian, ternyata ada orang Yahudi di Madinah yang protes karena wilayahnya atau rumahnya itu dibuat untuk masjid. Ternyata waktu itu ada satu insiden Rasulullah itu nggak beli tanahnya 100%. Ternyata ada warga di situ yang diusir atau digusur untuk buat masjid. Itu protes ke Rasulullah, ya Rasul, Muhammad, tanahku ini mana? Aku nggak dibayar ya. Akhirnya Rasulullah memberi haknya, dikasih uang, kalau nggak dikembalikan nanti tanahnya. Meskipun orang Yahudi itu beragamanya bukan Islam, tapi tetap kesimpulannya yaitu pertama, keadilan dan kesetaraan, tidak membedakan antara laki-laki, perempuan, kulit hitam, kulit putih, ras Persia, ras Cina dan sebagainya. Dua, toleransi dan kerukunan. Tiga, kasih sayang dan kepedulian. Pada Presiden Madinah menunjukkan bahwa nilai kasih sayang dan kepedulian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di Madinah itu sendiri ada satu tempat yang boleh dikunjungi atau boleh untuk tidur orang-orang musafir. Bahkan Rasulullah sendiri pun masjidnya berdekatan dengan rumahnya, atau rumahnya itu dempetan sama masjid, yang mengibatkan ya ternyata seorang kepala pemimpin, seorang kepala negara, amir atau imam atau sahabat itu ternyata dibolehin di situ. Oke, ini sedikit gambarannya. Ini pas waktu gambaran ilustrasinya ya. Nah, ini ada unta, ini gambar ilustrasi hijrah. Nah, pakaian-pakaian Arab kayak gitu. Ya oke, tak usah itu. Ini mantap kan? Mantap. Terus ini namanya unta. Hewan dari Arab. Ya, oke. Sebelum itu Bapak akan tak kasih tugas ya. Siswa begitu kelompok besar. Yang pertama ini baca ya. Oke, yang pertama Bapak akan kasih kertas. Besarin yang Pak, dibesarin dibesarin Pak. Oke. Iya. Di maximize pojok kanan atas. Itu kotak. Bisa enggak? Nah, udah mantap. Gambar kotak gede. Yang kotak gedenya itu digedein aja Pak. Kalau begini aja. Iya, Kalian kan mau. bisa baca kan? Siswa dibuat satu kertas, lalu membuat pendapat mengenai perkembangan Rasulullah. Terserah ini gurunya. saya langsung bagi aja ya. Ini kelompok laki-laki Ya. kasih pendapat ya mengenai perkembangan Rasulullah. Berikan satu aja pendapatnya. Oke. Terus yang siswi ini mengilustrasikan ketika kalian atau kalian semua ikut serta dalam dakwah Rasulullah di Madinah, apa saja yang akan kalian lakukan di nama Rasulullah. Jadi itu ilustrasinya ini yang teman-teman putri ini ketika sudah di Madinah pada posisi itu kalian mau bantuin apa kepada Rasulullah perkembangan Islam di Madinah. Jadi kalian Biasanya apa, Pak? tugas yang laki-laki pendapat mengenai perkembangan Rasulullah di Madinah. Nah ini putri. Ya. Yang laki-laki tadi dapat perkembangan, yang perempuan mengilustrasikan ketika kalian itu ada pada masa Rasulullah itu mau ngapain aja. Ya, terserah kalian, dapat perempuan bebas. Berikan satu pendapat aja. Kira kan gue tadi.
Malah nggak buat satu pendapat 1 menit ya? Islam di Madinah masa Rasulullah berikanlah satu. Oke, waktunya sudah habis. Ya. Ya Mas Topi. Iya. Oke, yang perwakilan putra siapa? Mas Topi baru. Oke, yang perwakilan Mbak Putri? Ya, boleh. Yuk. Ya, Mas Topi Ya, baru. boleh. Baru Pak. Singkat aja nggak apa-apa. Ini presentasi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dil, kamu belum Dil. Ayo, teman-teman. Kamu belum pernah. Belum pernah. Oke, baik. Sudah tadi kami diskusikan terkait materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, perkembangan masyarakat pada era Madinah, gitu ya. Betul. Mungkin teman saya yang akan menjawab ini, saya sebagai moderator saja. Boleh. Ayo, Mas Robert. Maju aku berapa ada ya? Sudah. Berdua. Ya, nggak apa-apa. Nanti dapat ujian 2. Terkait ini dulu, terkait pendapat Oh iya, Bapak. perkembangan masyarakat era Rasulullah, era Perkembangan Islam Madinah masa Rasulullah. Ya. Betul. Pendapatnya perkembangan Islam di Madinah itu sangat pesat sekali ya. Ya. Karena dakwah Rasulullah itu menyebar luas. Boleh. Nah, itu kalau pendapat saya Pak, kalau pendapat Rencang saya nggak tahu. Oh, beda ya pendapatnya. saya betul. Nah, jadi ketika di Madinah dengan di Mekah itu Mekah dulu atau Madinah dulu, Pak? Makan dulu. Oh, Mekah dulu memiliki karakteristik yang berbeda. Benar. Betul ya? Betul. Dan bagaimana perkembangan di Madinah tentu saja berbeda dengan di Mekah. Itu yang pendapat saya berikan. Oke, siap. Ya, boleh. Terima kasih. Sudah. Ya, siap. Oke, silakan duduk. Kerjanya apa? Ya, nanti di belakang ya, Mas. Oke. Yuk, yang kelompok Putri. Pak itu Pak. Yuk, nggak usah apa Mbak siapa? Mbak Dila. Oke. Oke, karena perempuan nggak ada yang kasih pendapat. Ada Pak. Ya, betul. Suara kita aurat Pak. Jadi Oke, ya. Oke, ya siap. Bagus ini ikut kajian Mas. Oke. Baik, terima kasih karena Bapak di sini ada urusan mendadak. Bapak sebutkan saja ya pada pertemuan kali ini. Thank you, terima kasih. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Taufik, abinya. Yang pimpin saya. Ya, boleh, monggo. Tangan diangkat. Siap. Kepala ditentukan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu